Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen yang menyimak video ini. Semoga dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai chapter 8 part 1, di mana pemaparan yang saya sampaikan dalam format PowerPoint sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu mengenai strategi pemasaran global, di mana poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini adalah teknologi informasi dan kompetisi global. Yang kedua, strategi global. Yang ketiga, strategi pemasaran global. Dan yang keempat, regionalisasi dari strategi pemasaran global. Introduction. Saat ini, konsumen dapat mengetahui produk yang tersedia di negara lain. Contohnya, konsumen di India yang dapat menonton CNN dan Star TV, mereka mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain. Seorang konsumen di desa terpencil di India kemungkinan akan menanyakan pedagang lokal mengenai produk sama, yaitu deterjen yang diproduksi dan Unilever karena ia baru saja melihat iklannya di TV. Kemudian yang lainnya yaitu lebih dari 10 juta orang Jepang traveling ke luar negeri setiap tahun. Mereka terekspos pada rumah-rumah yang lebih besar dan juga harga-harga yang lebih rendah. Untuk barang-barang konsumen dibandingkan dengan harga di pasar domestik, Jepang akses informasi yang mereka peroleh tersebut menciptakan pemerataan yang tidak ada sebelumnya. Batas geografi dan juga jarak antar negara bukan lagi menjadi hambatan dalam merancang strategi pemasaran global. Namun, sisi lainnya adalah tidak adanya perusahaan yang berkompetisi secara internasional yang terdampak, namun juga perusahaan-perusahaan yang hanya memasarkan produk secara domestik yang juga terdampak secara signifikan oleh kompetisi global. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi transportasi termasuk transportasi udara dan juga kontainer bersuhu dingin untuk keperluan logistik dan juga kapal-kapal yang besar untuk logistik telah merubah sifat dari perdagangan dunia 50 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah merubah sikap kompetisi di seluruh dunia, di mana jarak geografis tidak lagi menjadi relevan dalam merancang strategi pemasaran global. Real-time management. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan dilakukannya real-time management atau manajemen yang dapat dilakukan secara real-time atau instan. Secara rutin, CEO dari suatu perusahaan dapat mengetahui penjualan di hari sebelumnya sampai ke angka yang sangat detail. Dan mereka dapat mengetahui informasi mengenai event atau tren saat ini. Dan bukan dalam hitungan detik, dalam bulan.
Saat semuanya sudah terlambat, retailer-retailer besar, contohnya Walmart, memperoleh informasi dari tokonya di seluruh dunia setiap 2 jam melalui komunikasi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang akurat secara lebih cepat mengenai posisi inventory dan juga pergerakan-pergerakan penjualan produk di toko mereka. Kemudian aktivitas pemesanan dan juga pembelian ordering dan purchasing yang dulunya sangat tidak praktis dan juga sangat menyita waktu saat ini dapat dilakukan melalui electronic data interchange, yaitu pemesanan dan pembelian purchasing melalui internet atau online. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini dari dulunya dalam hitungan minggu hingga saat ini menjadi hitungan hari, dan selain itu juga mengurangi jumlah-jumlah kegiatan paperwork yang perlu dilakukan. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya komunikasi online. Komunikasi online mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi atau merespon dan juga meningkatkan produktivitas. Penggunaan komunikasi online dapat meningkatkan efisiensi internal perusahaan, yaitu dengan cara melakukan video conferring untuk melakukan presentasi dan rapat sehingga dapat mengurangi biaya travel dan juga menghemat waktu. Teknologi informasi memungkinkan dilakukan elektronik e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Pengembangan bisnis tidak lagi terhambat oleh kebutuhan untuk mencari tempat-tempat komersial untuk membuka bisnis dan kebutuhan untuk mencari staf penjualan. Internet telah membuka secara fundamental ekspektasi konsumen dalam berbelanja. Bahkan retailer tradisional pun memperoleh manfaat dari e-commerce. Pemasaran di luar pasar domestik umumnya selalu terhambat oleh jarak geografis atau batas-batas geografis. Namun saat ini tidak lagi seperti itu. Karena perkembangan transportasi dan teknologi telah mengurangi banyak kesulitan-kesulitan dalam melakukan bisnis di luar batas negara. Yang selanjutnya yaitu batas-batas geografis tidak lagi membatasi cakupan pasar dari perusahaan multinasional. Akan terdapat banyak perusahaan yang akan kehilangan monopoli lokalnya akibat dari sisa adanya bisnis-bisnis online. Rakuten Ichiba yaitu perusahaan lokal dari Jepang yang menjual sekitar 71.000 dan menjual sekitar 30 juta item unit produk secara online. Penjualan dari Rakuten Ichiba meningkat secara signifikan setiap tahun. Dan ini menunjukkan bahwa internet yang bertumbuh semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Salah satu perusahaan internet yang bertumbuh dengan cepat adalah online gaming dan juga e-finance. Yang termasuk dalam e-finance adalah e-wallet yang kita kenal di Indonesia. Perusahaannya adalah UFO, GoFi, dan sebagainya. Eh, Teknologi informasi juga memungkinkan terbentuknya i-company effect dan jaringan informasi dalam perusahaan multinasional akan terlihat dalam karakteristik dari suatu organisasi. Semakin banyaknya perusahaan multinasional yang mulai mempergunakan internal web server server untuk memfasilitasi komunikasi dan distributornya antara karyawan dengan juga supplier. Contohnya adalah Siemens yang menghabiskan $1 billion untuk mengubah struktur organisasinya menjadi i-company atau perusahaan yang sepenuhnya elektronik. Teknologi informasi menyebabkan difusi produk yang semakin cepat. Dalam skala global, pengaruh yang sangat jelas dari teknologi informasi adalah teknologi yang menyebar dengan semakin cepat. Dan skala global, pengaruh yang sangat jelas dari teknologi informasi adalah teknologi yang menyebar dengan semakin cepat dan juga siklus hidup produk yang semakin pendek pada pasar global dibandingkan dengan sebelumnya. Semakin pendek pada pasar global dibandingkan dengan sebelumnya, jangka waktu penyebaran TV berwarna dahulu antara benua adalah sekitar 6 tahun. Namun saat ini, penyebaran dan inovasi akan lebih singkat daripada dahulu. Karena berita menyebar dengan sangat cepat melalui channel-channel komunikasi internet atau berbagai media yang lain. Didukung dengan teknologi informasi yang semakin baik sehingga mampu mengangkat atau mendistribusikan barang-barang dengan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Sehingga perusahaan yang menjual PC atau personal komputer contohnya harus melaunching produk baru dalam skala global agar tidak tertinggal dari pesaing global yang lain. Perkembangan teknologi informasi mendorong terbentuknya global citizenship atau konsumen global, di mana lingkungan global membutuhkan strategi yang melingkupi banyak negara dan mengintegrasikan, tidak lagi mempergunakan orientasi entrosentris, yaitu orientasi pada hanya pasar domestik atau pasar polisentrik yang berorientasi pada kebutuhan dan preferensi masing-masing negara saat ini. Perusahaan perlu mengadopsi orientasi geosentrik, yaitu memandang dunia sebagai satu pasar potensial dan integrasikan aktivitas perusahaan dalam satu global basis. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu strategi global.
di mana strategi global ini adalah sekumpulan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari skala ekonomis yang luas dan juga distribusi merek secara global dengan cara membangun merek dengan cakupan global, kemudian mempertahankan pangsa pasar secara domestik dan juga mengatasi fragmentasi selera atau potensi konsumen antar negara. Saat ini lebih dari setengah mobil sedan yang terjual di Amerika adalah merek-merek impor dan lebih dari setengah kendaraan yang diberi merek asing dibuat di Amerika. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah pemain-pemain yang menyemarakan bisnis otomotif di Amerika dapat merubah Amerika menjadi industri global. Setiap industri memiliki aspek global dan faktanya sejumlah industri memiliki lebih banyak aspek global dibandingkan industri yang lain. Saat ini dapat dikatakan bahwa dalam beberapa industri globalisasi pasar telah tercapai di mana selera konsumen di seluruh dunia telah semakin serupa dan perusahaan-perusahaan global telah berupaya mempengaruhi selera konsumen agar dapat semakin serupa. Adapun empat faktor yang menentukan potensi globalisasi dari suatu industri. Faktor yang pertama yaitu faktor pasar, kemudian yang kedua adalah faktor biaya, yang ketiga faktor persaingan, dan yang keempat adalah faktor pemerintah atau regulasi. Faktor yang pertama kita membahas mengenai faktor pasar yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor pasar juga bergantung pada karakteristik dari perilaku konsumen dan juga struktur dari saluran distribusi. Beberapa contoh dari faktor yang pertama adalah pendapatan per kapita yang sudah semakin serupa di berbagai negara, industrialisis, kemudian berikutnya adalah kesamaan dari gaya hidup dan juga preferensi konsumen di banyak negara. Kemudian di antaranya juga adalah regulasi dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan berikutnya adalah semakin meningkatnya perjalanan perjalanan internasional yang membuat konsumen menjadi aware atau mengetahui produk-produk yang ada di luar negeri. Kemudian berikutnya dari faktor pasar adalah kebutuhan dari perusahaan multinasional untuk mengembangkan advertising skala global. Jadi satu iklan yang dapat ditayangkan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah semakin berkembangnya multimedia yang cakupannya global seperti CNN atau MTV. Faktor berikutnya adalah faktor biaya, di mana faktor biaya di antaranya adalah kebutuhan perusahaan multinasional untuk meraih skala ekonomis dan lingkungan ekonomis. Dengan skala ekonomis yang besar
perusahaan multinasional dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih mahal, yang rendah, sehingga dengan menetapkan harga yang rendah, mereka dapat berkompetisi dengan lebih baik secara global. Berikutnya adalah perkembangan dari transportasi dan logistik ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan transportasi dari logistik seperti FedEx, UPS DHL, dan sebagainya. Berikutnya adalah semakin banyaknya negara industrialis baru yang memiliki kapabilitas produk yang baik, namun dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Contohnya adalah banyak negara di Asia dan juga negara di Eropa Timur. Yang berikutnya adalah biaya pengembangan produk baru yang semakin tinggi akibat dari siklus hidup produk yang semakin pendek. Adapun faktor berikutnya adalah faktor dari pemerintah atau regulasi-regulasi yang dapat mendorong globalisasi. Yang pertama adalah pengurangan hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Yang kedua, dibentuknya blok-blok perdagangan seperti Euron dan juga NAFTA. Berikutnya, deregulasi yang dilakukan di banyak industri. Berikutnya, transisi dari sistem komunis ke sistem pasar terbuka atau liberal di berbagai negara, sehingga hal ini mendorong berbagai negara tersebut menjadi industri yang bersifat global. Faktor berikutnya adalah faktor persaingan yang mendorong terjadinya globalisasi. Faktor persaingan di antaranya yang pertama adalah peningkatan pada volume perdagangan dunia. Kemudian semakin bermunculan negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang berambisi menjadi kompetitor global. Kemudian berikutnya adalah semakin banyaknya kemunculan perusahaan-perusahaan internet atau company. Kemudian berikutnya adalah semakin banyak perusahaan yang menjadi gesentrik dibandingkan dengan etnosentris. Contohnya Stanley Walk. Seluruh perusahaan di Amerika memindahkan fasilitas produksinya ke negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian contoh yang lain adalah United, yaitu perusahaan peralatan terhadap komunikasi dari Jepang yang tidak pernah memproduksi produknya di Jepang, namun justru di negara lain, di mana biaya minimal lebih murah dan juga biaya tenaga kerja lebih murah. Yang terakhir adalah semakin semakin meningkatnya atau semakin banyaknya
aliansi-aliansi strategis yang dibentuk oleh beberapa perusahaan secara global. Materi berikutnya adalah perbedaan antara strategi multidomestik dan global strategi. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya, seperti mengelola portofolio, sehingga cabang-cabang perusahaan di masing-masing negara mengontrol aktivitas-aktivitas mereka untuk memaksimalkan poin profit di area operasi mereka. Masing-masing aktivitas atau personal cabang-cabang ini tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas di cabang lain di negara lain. Cabang-cabang ini memiliki tingkat otonomi yang sangat tinggi dan aktivitas masing-masing cabang di masing-masing negara ditentukan oleh kondisi kompetitif di pasar domestik mereka. Sebaliknya, strategi global adalah strategi yang mengintegrasikan aktivitas perusahaan dalam skala global dan mencoba untuk mencari keterkaitan atau kesamaan antar negara. Dari strategi global ini memerlukan satu seluruh dunia sebagai pasar yang tidak memiliki batas. Perusahaan yang mengimplementasikan strategi global adalah perusahaan yang berorientasi geosentris, di mana perusahaan ini memandang seluruh dunia dari berbagai satu arena operasinya dan mengembangkan integrasi global untuk meraih skala ekonomis dan di waktu yang sama juga mencoba untuk tetap responsif terhadap terhadap perbedaan selera pasar apabila perbedaan tersebut benar-benar signifikan dan perlu ditindaklanjuti. Bahasan berikutnya adalah struktur persaingan industri, di mana struktur persaingan industri dapat bermanfaat untuk memahami karakteristik dari strategi global. Struktur persaingan industri mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan karakteristik persaingan dalam satu industri, dapat mempengaruhi profitabilitas dalam industri tersebut. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu industri. Yang pertama adalah persaingan antar kompetitor. Faktor yang kedua adalah potensi masuknya pemain baru ke dalam industri. Semakin tinggi entry barrier atau hambatan masuk industri yang semakin tinggi akan menyebabkan pemain yang masuk menjadi semakin sedikit. Sebaliknya, industri dengan entry barrier yang rendah atau hambatan masuk yang rendah adalah industri retail online, di mana banyak perusahaan yang dapat memasuki industri online dengan sangat mudah, dengan investasi yang minim, sehingga industri dengan entry barrier sangat
sangat mudah masuk yang dan menjadi hambatan yang rendah, menyebabkan profitabilitas industri tersebut juga menjadi rendah. Yang ketiga adalah sorry. Yang ketiga adalah daya tawar supplier. Ilustrasinya adalah Intel telah menjadi produk atau produsen dominan mikroprosesor untuk PC. Faktor yang keempat adalah daya tawar dari pembeli. Saat pembeli memiliki daya tawar yang sangat besar karena mereka memiliki akses informasi yang sangat luas. Kemudian faktor yang kelima adalah ancaman dari produk-produk substitusi. Contohnya adalah industri kamera yang saat ini sudah sangat terdesak oleh industri smartphone, di mana smartphone dapat menyebabkan substitusi bagi kamera, di mana smartphone saat ini telah dilengkapi dengan kamera-kamera yang dengan kapasitas yang sangat tinggi. Bahasan berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang mampu memberikan manfaat yang sama dengan kompetitor dengan harga yang rendah, atau memberikan manfaat atau keunggulan yang melebihi dari produk-produk kompetitor. Keunggulan kompetitor ini hanya sementara apabila kompetitor dapat menyamai tawaran perusahaan dan sama-sama unggul, maka perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif untuk memperpanjang periode monopoli ini. Pembahasan berikutnya adalah economy of scale atau skala ekonomi, di mana diperoleh karena pabrik-pabrik yang lebih besar umumnya lebih efisiensi untuk dioperasikan dan biaya produksinya per unit menjadi lebih rendah karena overhead cost dialokasikan ke sejumlah banyak item produk yang diproduksi skala ekonomis lebih lanjut. Juga diperoleh dari learning effect atau pembelajaran perusahaan mempelajari metode-metode produksi yang lebih efisien seiring dengan waktu, dan juga mereka mengumpulkan pengalaman-pengalaman dalam hal produksi seiring dengan waktu sehingga mereka menjadi lebih baik dalam hal produksi. Efek pembelajaran ini membuat kompetisi menjadi semakin lebih ketat saat skala ekonomi yang tinggi dan tercapai, artinya perusahaan telah mampu menekankan biaya serendah mungkin sehingga menetapkan harga yang sangat rendah. Hal ini menjadi hambatan masuk yang tinggi dalam industri. Artinya pemain baru menjadi tidak tertarik untuk memasuki pasar karena harus bersaing dengan perusahaan yang telah berhasil menekankan harga dengan sangat rendah, sehingga apabila mereka masuk ke pasar tersebut, mereka juga harus menetapkan harga yang rendah. Pemaparan berikutnya yaitu perusahaan-perusahaan yang menerapkan cost leadership sebagai strategi atau menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah
dapat sangat rentan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempergunakan strategi diferensiasi, di mana dengan strategi diferensiasi perusahaan ini dapat melayani ke konsumen dengan lebih baik, walaupun terdapat pendapat bahwa harga yang lebih rendah akan mampu menarik lebih banyak konsumen, namun terdapat juga sejumlah konsumen juga bersedia untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk memperoleh produk dengan fitur-fitur yang mereka inginkan. Fitur-fitur atau diferensiasi dapat datang dalam bentuk kenyamanan, kinerja produk, desain produk, atau tampilan produk. Status yang diperoleh apabila mempergunakan produk tersebut dan kesan eksklusif apabila mempergunakan produk tersebut. Contohnya adalah walaupun produk-produk mobil Jepang cukup mendominasi dalam industri karena harga produksinya cukup terjangkau, namun merek BMW dan juga Volvo tetap menjadi eksistensi mereka di pasar high dan segmen pada industri mobil karena mereka menawarkan produk yang berbeda, tidak mengedepankan hanya biaya rendah, tapi mengedepankan fitur-fitur yang berbeda. Perusahaan dengan skala yang lebih kecil dari mengimplementasikan strategi diferensiasi pada pasar yang ukurannya lebih kecil atau dikenal dengan sebutan jeruk pasar. Perusahaan yang mempergunakan strategi ini eh, berfokus pada segmen-segmen yang sangat spesial dan memiliki keinginan khusus, dan perusahaan ini mencoba untuk meraih posisi di mana segmen kecil memperoleh posisi yang cukup kuat pada segmen-segmen high power sport car atau segmen yang menyukai mobil-mobil sport bertenaga tinggi. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.